Jelang Pilkada November 2024, angin politik di kubu terah Jokowi masih berembus kencang. Belakangan ramai wacana Kaisang Pangarep bakal dimajukan dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Sementara itu, istri Kaisang, Erina Gudono, juga sudah masuk daftar nama yang akan dicalonkan oleh Partai Golkar dan Partai Gerindra dalam pemilihan Bupati Sleman. Bagaimana peluang Pak Sutri ini? Usulan tersebut salah satunya mungkin karena memang keluarga beliau ikut all out ya. Berjuang memenangkan Prabowo Gibran di Sleman, juga mungkin karena memang seorang tokoh juga yang dikenal masyarakat, apalagi perempuan ya. Saat ini memang jarang pemimpin perempuan, dan ketika ada pemimpin perempuan mendapat atensi yang lebih dari masyarakat. Intinya hal-hal tersebut akan dinilai nanti dan akan diputus oleh Pak Prabowo. Gerindra punya target tentunya dengan memunculkan nama-nama yang populer, yang kira-kira punya pengaruh yang nanti sangat kuat atau punya peluang gitu ya, untuk bisa bertarung ya dibandingkan kontestan yang lain gitu. Atau paling enggak gitu dengan memunculkan nama, misalnya contoh Erina yang populer ini, misalnya kalau itu dikatakan kaitannya dengan tadi ya, misalnya dinasti politik Jokowi ekspansi ya. Ya faktanya memang juga demikian gitu. Pak Jokowi itu saya kira itu presiden yang paling berhasil ya membangun dinasti politik. Keluarga Presiden Jokowi terjun ke dunia politik bukan hal baru. Putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjabat sebagai wali kota Surakarta hingga akhirnya maju sebagai cawapres di pemilu 2024. Lalu putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep, menduduki posisi ketua umum Partai Solidaritas Indonesia dengan jalur instan. Kemudian menantu Jokowi, Bobi Nasution, yang kini mencoba peruntungan maju di Pilgub Sumatera Utara setelah sebelumnya menjadi wali kota Medan. Namun pertanyaannya, apakah efek Jokowi masih berpengaruh saat Pilkada November yang melibatkan terahnya nanti? Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Jayadi Hanan, melihat pengaruh Jokowi akan turun ketika Pilkada digelar pada November 2024. Karena masa jabatannya akan berakhir sebulan sebelumnya, yakni 20 Oktober 2024. Pengaruhnya tidak akan sekuat ketika Pilpres 2024 saat Prabowo Gibran maju. Hal ini diindikasikan sempat mengerucut pada upaya memajukan Pilkada, tetapi akhirnya ditolak MK. Menurut Jadi, paling tidak akses terhadap kekuasaan berkurang kalau Presiden sudah turun. Tetapi kalau nanti misalnya ternyata Prabowo mendukung penuh pencalonan mereka melalui Gerindra, mungkin masih bisa cukup berpengaruh pada keterpilihannya. Jayadi juga menyebut meskipun pengaruh Jokowi tidak sekuat terhadap Prabowo Gibran, setidaknya masih ada waktu yang sangat cukup bagi Jokowi untuk mengonsolidasikan kekuatan-kekuatan politik atau jaringan-jaringan politik termasuk partai untuk mendukung upaya pencalonan Kaisang maupun Erina. Hal itu pun terbukti di pilkada sebelumnya. Menelisik dari pengalaman sang menantu yaitu Bobi Nasution yang maju pemilihan wali kota Medan 2020 lalu. Kala itu Bobi merupakan pendatang baru di panggung politik dan berani melawan petahana. Namun pada akhirnya Bobi tetap bisa terpilih juga. Jadi dengan kekuatan kekuasaan dan pendanaan yang kuat, mereka bisa saja terpilih. Kalau Erina jadi maju, dia akan melawan incumbent yakni Kustini Sri Purnomo. Sementara bursa Pilgub DKI Jakarta lebih panas, karena biasanya diisi nama-nama yang sudah punya basis massa kuat. Kita tunggu saja benarkah Jokowi sungguh-sungguh menggerakkan politik dinastinya.